Yo, selamat datang kembali di channelnya Egi Forze. Oke guys, kembali lagi kita di minggu sore ini karena gue tahu minggu siang merupakan waktu kalian tuh jalan santai, bahkan ngedate sama pacar kalian. Tapi ketahuilah besok Senin kalian sudah harus menghadapi yang namanya kenyataan. Oke, jadi kali ini kita akan mulai lagi di reaksi meme dan gue udah kumpulkan 20 meme ya. Ya, bagi kalian yang mau ikutan cukup gampang. Caranya kalian tuh tinggal kirimkan aja meme tentang Ultraman atau tentang gua. Kalian buat kreasi meme tentang kalian, kalau bisa gue minta yang original sih ya, buatan kalian murni ya. Jadi gak masalah kalian bilang bang kalau misalnya jelek gak apa-apa, yang penting jangan ada kata-kata kasar ataupun yang berbau tentang sara dan politik dan semacamnya. Oke, harus tentang Ultraman atau tentang gua. Dan kalau misalnya kalian tanya tentang hal lain selain Ultraman atau tentang gua, itu juga boleh. Yang penting tetap ada unsur tentang gua atau tentang Ultramannya ya. Oke, yaudah kita gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai reaksi meme di meme yang pertama kita ya. Oke, meme pertama by Legendary Power Ranger 212. Gamu bukber yuk. Waduh, pakai super minjir. Gua juga super mi dong. Alhamdulillah. Apa hubungannya dah? Ngajak bukber pakai super mi, siap buka bersama ya. Walaupun ya insya Allah lah kita juga doa, gue juga berdoa dalam kurang lebih 3 bulan lagi sih, kurang lebih sebulan lagi puasa bakalan ini ya, bakalan masuk yang namanya puasa. Oke, sedikit info, nanti kalau seandainya kita sampai ke bulan puasa, gue akan buat lagi yang namanya konten ngabuburit time ya. Jadi insya Allah kita buat itu puasa tuh sekitar bulan 4, mungkin bulan 4 akhir ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke meme yang kedua ya. Lo ikut-ikutan pakai garpu. Ini emang gua punya. Bacot. Oke, by Legendary Power Ranger 212 lagi. Oke. Jadi di sini ada Mephisto Zoe dan juga Ultraman Jid ya. Jadi mereka tuh sama-sama punya senjata yang bentuknya kayak garpu di tangan gitu. Tapi kalau bisa dibilang Zoe itu lebih sadis sih dibandingin dengan Jid ya. Oke, sorry. Ya, jadi bisa dibilang si Zoe itu memang lebih kuat kalau dibandingin dengan Jid. Itu kalau menurut gua sendiri. Nah, menurut kalian antara Ultraman Jid dan juga Ultraman Dark Mephisto Zoe, mana yang lebih kuat? Coba kalian kasih di kolom komentar, oke? Oke, sekarang kita akan masuk ke meme yang ketiga kita. Tahu nggak cara pakai itu tanduk? Nggak tahu, gimana ya? Dasar tukang pamer. Oke, by Legendary Power Ranger 212 lagi. Oke, banyak banget nih kirim meme ke gua nih, oke? Jadi di sini ada Ultraman Taro. Jadi Ultraman Taro tuh merupakan Ultraman yang punya tanduk pertama kali ya, selain si Ken bapaknya, oke? Dan di situ ada Ultraman of Banmite. Banmite itu adalah gabungan kekuatan Ultraman Taro dan juga Ultraman Mebius ya. Jadi di situ kita lihat si Taro bertanya, lu bisa nggak? Lu tahu nggak apa fungsi itu tanduk? Gak tahu gimana caranya ya. Lu ya tukang pamer doang. Lu tuh ibarat kata gini, lu ikut-ikutan style orang tapi lu kagak ngerti apa maknanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin anggapan dari si Taro nih ke si Op ya. Oke, mungkin itu aja. Kita masuk ke meme yang keempat. Oke, on the spot, 7 hal yang bikin Kamen Rider itu keren. 1, aduh ini kebiasaan nih para subscriber gue nih, buat meme itu gak dikasih outer glow nih tulisannya nih, jadi gue nggak bisa baca. Padahal on the spot sama 7 hal yang bikin Kamen Rider itu keren itu pakai ini outer glow. Jadi kalau yang bawahnya nggak dipakai outer glow, gue nggak bisa baca jadinya. Oke, udahlah gue akan coba baca dikit-dikit ya. 1, kostum terutama senjata. Yang kedua, adegan terutama henshin. 3, alur cerita. 4, motor. 5, lagu. 6, host atau heroin. Dan yang 7, karena Egi Forze. Oh siap. Jadi kalau lu yang bikin Kamen Rider itu keren itu karena gua gitu, lu salah kalau lu bilang gara-gara gua. Jujur gua selama di channel gua tuh gua jarang bahas Kamen Rider. Gua tuh kalau urusan Kamen Rider tuh kayaknya gua baru bikin 3 konten ya, dimana tuh gua tuh unboxing figur doang, SAF Kamen Rider doang, yaitu Kamen Rider Skull, Double dan juga Kamen Rider Axel. Oke. Jadi kalau untuk Kamen Rider tuh masih lebih lengkap dan di channelnya Agan Reja kok dibanding dengan gua ya. Kalau gua sih lebih bahasnya lebih banyak tentang Ultraman gitu. Karena nanti kalau gua bahas Kamen Rider mungkin viewersnya gak bisa sebanyak Ultraman. Makanya tuh gua lebih fokus pada Ultraman aja ya. Oke, thank you. Dan sekarang kita akan masuk ke meme yang kelima ya. By MRS. Kamu suka dihina anak durhaka. Lompatmu tinggi, berpikir positif aja. Mungkin kamu Ultraman Jid ya. Disebut lagi sebagai anak durhaka. Jid ya, oke.
Jadi gue jelasin lagi, sebenarnya Jid itu bukan anak durhaka, tapi memang bapaknya yang bejat, oke? Jadi gue, saran dari gue tuh stop lah bilangin dia tuh si Jid itu anak durhaka. Kasian juga gue lama-lama, masih bocah labil, dia tuh masih belajar, belum ngerti apa-apa, oke? Oke, yang udah sekarang kita masuk ke meme yang ke-6 kita. By MRS sama lagi. Ini si Riko Asakura, yaitu si pemeran Ultraman Jid atau human hostnya. Saat dimana Ultraman memikirkan nasib gedung yang dihancurkannya. Wah, ini contoh anak teladan. Gak apa-apa lu dibilang durhaka, tapi lu masih memikirkan umat manusia karena udah menghancurkan. Ingin bertanggung jawab ya. Jadi kalian tuh jangan bilang Ultraman tuh merusak pemukiman. Ya memang ya kita bisa bilang kenapa dia ngerusak pemukiman ya. Toh orang Jepang dalam satu hari pemukiman rusak, besok udah normal lagi. Makanya itu gue selalu bilang, jadi jangan bandingin pemukiman di sini di Indonesia dengan pemukiman di Jepang. Jepang tuh negara kaya, bentar aja mah udah selesai kalau ada pemukiman yang rusak. Gak kayak di Indonesia mah. Indonesia mah lama urusannya gitu. Oke, sampai di situ aja. Kalau gue lanjutin lagi tuh nanti temanya udah tentang politik ya. Oke, siap. Dan sekarang kita masuk ke meme yang ke-7 ya. Gaya, aduh lupa bawa power bank lagi, mati dah gua nanti nih. Siap. Oke, jadi maksudnya nih Ultraman tuh kalau bertahan tuh cuma bisa bertahan 3 menit yang ada di bumi ya. Memang si Gaya sendiri sih termasuk Ultraman bumi, jadi dia tuh gak mentingin 3 menit. Tapi dia kalau udah lemah mau bagaimanapun color timer tetap hidup. Kalau color timer hidup ya kudu otomatis bawa power bank lah biar gak kedip-kedip lagi baterainya. Siap. Oke. Aduh, capek gua. Kurang istirahat demi konten ya, demi kalian juga. Oke, yaudahlah. Kita langsung sambut aja meme yang ke-8 kita. Yuk. 2 tombol, lu pilih Kamen Rider Hyper Kabuto atau Kamen Rider Decade. Nah, ini susah ini jujur aja karena keduanya merupakan Kamen Rider bisa dibilang difavoritkan banget di Heisei gitu. Karena di Heisei itu Kabuto termasuk Kamen Rider yang banyak peminatnya, sementara Decade juga banyak peminatnya. Namun yang sangat disayangkan tuh dari Decade, endingnya sih gue bilang karena gantung ya. Tapi gue juga nggak tahu apakah Decade itu endingnya ada sambungannya lagi gitu di GO. Karena kan Decade kan juga ada muncul lagi di GO. Jadi gue nggak tahu banyak tentang Decade setelah di GO ya. Yang gue tahu tuh Decade tuh endingnya gantung. Tapi kalau di GO gue udah nggak tahu sambungan Decade seperti apa. Oke, next yang berikutnya meme ke-9 kita. Ngaku-ngaku anaknya Ultraman tapi nggak bisa jadi besar. Ketimbang kamu durhaka sama orang tua. Oke, siap. Kalau udah Jid, urusannya pasti tentang anak durhaka lagi ya. Jid selalu dimana-mana dibilang sebagai anak durhaka. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah Ultraman dari anime Netflix kurang lebih. Jadi bentuknya tuh lebih ke armor mirip kayak Iron Man sih gue bilang sih bentuknya. Tapi gue jujur aja melihat bentuk Ultraman kayak gini tuh lebih keren jujur aja sih ketimbang pakai apa. Tapi gue walaupun ngelihat bentuknya keren, gue tuh tetap suka Ultraman yang original, yang menggunakan kostum spandek pada umumnya, nggak sampai armoran kayak begini banget gitu, kayak robot banget gitu ya. Tapi kalau selain dari Ultraman banyak juga sih ya dari Suburaya, contohnya kayak The Great Man. Nah The Great Man juga keren tuh, salah satu buatan Suburaya. Jadi yang terakhir gua tahu tuh versi animasinya ya. Kalau yang versi tokusatsunya zaman dulunya ada juga sih The Great Man ya. Tapi kalau The Great Man itu hampir lebih ke banyak armor ketimbang spandek kostumnya sih. Kayak udah kayak Ultraman banget gitu. Oke, yaudah thank you banget. Dan sekarang kita masuk ke meme yang ke-10 ya. Dengan kartu ini akan ku kembangkan channel Egi Forze 212. Siap, Satria Pratama 994. Jadi dengan kartu Kamen Rider Build lu bisa kembangin channel gua. Masa iya sih, yang bener aja. Ya intinya mungkin maksud dari si Kamen Rider Decade ini walaupun dia cuma numpang lewat di channel gua, tapi dia tuh berusaha untuk mengembangkan channel ini ya. Semoga cita-cita gua bisa tercapai di tahun ini ya, walaupun lelah yang gua hadapi, tapi itu semua demi kalian semua dan gua berjuang keras demi kalian semua. Oke, doain aja yang terbaik, semoga kita bisa meraih impian kita bersama di tahun ini. Oke, amin. Oke, next yang berikutnya 11 ya. Terima kasih Egi Forze 212 telah memperkenalkan kami semua di channelmu by Satria Pratama 994. Ini lagi yang perasaan gue tuh ngenalinnya Ultraman dah, bukan Kamen Rider. Gue udah bilang kalau Kamen Rider tuh lebih banyak di channel Agan Reza. Gue mah jarang bahas tentang Kamen Rider gitu. Karena nanti kalau gue bahas tentang Kamen Rider, jujur aja kalian pasti pada protes, pada heboh. Bang, tumben bahas Kamen Rider bang, kok tiba-tiba bahas Kamen Rider bang? Sedangkan gue main game lain aja lu pada bilang gue tuh udah lari dari konten Ultraman. Ya gue bukannya gak mau turuti kalian tuh di konten Ultraman terus, sebenarnya bukan begitu. Tapi gue juga harus mencari pasaran apa yang lagi trending sekarang ini. Karena kalau gue fokus pada Ultraman aja gak ngembangin tentang hal lain,
Ya kalian pengennya channel gue berkembang ya, berarti gue juga harus melihat pasaran dong, apa sekarang yang lagi trending. Makanya gue nggak bisa fokus juga tentang Ultraman terus. Makanya ide gue terus gue kembangkan, mencari ide-ide baru juga selain dari tentang konten Ultraman ya. Ya pokoknya seperti yang gue bilang, apapun konten yang ada di channel ini tujuan tetap sama, yaitu ingin menghibur kalian semua. Oke, ntar gue Oke, yuk lanjut ke meme ke-12. Reinkarnasi para YouTuber by Legendary Power Ranger 212. Nah, yang di atas ini sama yang di bawah ini gue kagak tahu. Mungkin ini YouTubers Jepang ya, yang membahas tentang Ultraman. Karena kalau gue lihat dari atas itu dia tuh pakai jaket Super Guts ya. Super Guts. Super Guts itu ada warna abu-abu dari Ultraman Dyna. Sementara kalau Guts dari Ultraman 3 itu warnanya putih jaketnya ya. Nah yang di bawah gue juga nggak tahu siapa. Mungkin bagi kalian yang tahu, dua orang yang di antara gue, yang di atas dan di bawah gue, ini YouTuber yang bahas tentang Ultraman juga mungkin ya, atau yang sering review-review tentang DX juga tentang Ultraman ya. Siapa mereka gue juga nggak tahu, gue jarang buka channel mereka. Mungkin bagi kalian yang tahu, kalian bisa kasih tahu gue siapa di antara dua YouTuber ini ya, nama channelnya. Oke, thank you. Sekarang kita masuk ke meme ke-13 ya. Alasan kenapa banyak fans yang suka Ultraman by Legendary Power Rangers 212. Ya banyak banget nih dia ngirim meme ke gua nih ya, oke. Ya kalau boleh jujur ya, kalau misalnya para haters nih, jujur aja nih gua bahas haters dikit ya. Lu bilangin yang gak suka sama Ultraman, tapi kalau misalnya lu nonton, lu perhatiin hero ini, lu pasti bakalan jatuh cinta. Karena cewek Jepang tuh bening semua cuy. Gak ada yang jelek cewek Jepang, mau didandani, gak dandan atau didandani lebih, dua-duanya tetap cakep gitu. Bahkan yang jelek pun kalau udah dandannya pun tetap cakep gitu. Jadi kalian nggak bisa bilang tuh, ya gue selalu bilang kenapa gue tuh suka sama cewek Asia, terutama cewek Jepang ya. Salah satunya karena gue nonton Ultraman ya, dan juga menjadi penyemangat gue juga gitu ya. Gue yakin para pecinta Ultraman mungkin pasti banyak lah yang ngelihat ya seri dari Ultraman tuh dari heroinnya semua ya. Jadi kalau ya intinya laki-laki normal pasti menyukai barang bening dah itu aja yang gue tahu. Oke, thank you. Dan sekarang kita masuk ke meme yang ke-14 kita. Oke, di sebelah kiri kita ada si Peter Parker yang pertama, yaitu Tobey Maguire ya. Jadi dia buka kacamata dan lepas kacamata. Di sebelahnya ada gambar gua dan bawahnya gambar Billy Saputra. Oke, siapa di antara kalian yang sering ngeluh bilang, "Bang, kok nggak pakai lagi bang tampang Billy Saputra tapi jiwa tetap Ultraman bang? Kenapa bang?" Oke ya, gua bahas ya. Gue bahas di sini nih. Jadi kenapa gak gue pakai lagi tuh yang namanya tampang Billy Saputra tapi jiwa tetap Ultraman? Dikarenakan apa? Banyak yang bilang cringe banget bang opening lu bang, makanya gak gue pakai lagi. Kenapa bang kok ngaku-ngaku Billy Saputra? Gue gak ngaku-ngaku, tapi kalian sendiri yang bilang. Dan bahkan udah ada 60 lebih bahkan ratusan orang bilang tuh gue tuh mirip sama Billy Saputra. Dari mana mirip? Coba nih kalian perhatiin. Gue buka kacamata, ya begini muka gua, gak banget kayak Billy, biasa aja gitu. Kalian yang menilai terlalu keobasan tuh gua tuh mirip Billy Saputra. Sebenarnya enggak loh. Bahkan sampai ada yang nanya, "Bang, lu ada hubungan darah nggak bang sama Billy Saputra bang?" Kagak ada, serius nih gua jelasin. Gua tuh gak ada hubungan darah apa-apa sama Billy Saputra. Kemungkinan aja mungkin dia yang cetak muka gua kali ya, karena muka gua tuh udah original gitu ya. Ya di mana-mana lelaki tampan tuh kopiannya selalu banyak. Wah siap. Keras pembahasan Mugi. Siap. Oke. Ini bahaya nih jujur nih kalau gue udah bilang ini bahaya nih. Tapi ya udahlah, demi konten gue rela melakuin apa aja yang selagi itu tidak merugikan orang lain ya. Oke, next yang berikutnya 15. Ayo Taitas, body go. Anjir salah kostum gue. Tak ini lagi si Milos lagi ya. Memang banyak sih yang bilang sih. Udah berapa banyak nih orang yang bilangin ke gue tuh bahwasanya si Ultraman Titus tuh mirip sama Ricardo Milos. Dan meme tentang Milos dikirim ke gue udah hampir ada 5 apa 6 meme ya kurang lebih ya. By Zidax XD, oke. Thank you buat yang udah kirim si Zidax XD. Dan sekarang kita masuk ke meme ke-16 ya. Permisi Suburaya, saya mau tanya siapa ibu dari Taiga, Zero dan Jid? Oke, jadi di sini Patrick bertanya tentang ibu Taiga, Zero dan juga Jid. Gue juga udah sering bahas ya di beberapa meme. Ada juga yang bertanya, "Bang, ibunya Zero siapa? Ibunya Taiga siapa? Ibunya Jid siapa?" Ya mungkin kalian pada belum tahu, karena Ultraman itu yang gue tahu itu lahirnya dari tabung atau mana gitu ya.
dalam bentuk apa gitu di planet M78 gitu, kurang lebih dari plasma spark atau apa, gue agak lupa namanya apa, yang jelas ada kekuatan plasma atau tabung gitulah, sejenis tabung gitu yang menciptakan cloning atau dari penerus Ultraman yang berikutnya. Jadi Zero, Taiga dan Jid itu lahir kemungkinan dari plasma spark itu ya, tapi kalau untuk ibu mereka sendiri nggak diketahui siapa sampai sekarang. Mungkin dari Suburaya kita juga tunggu siapakah ibu dari mereka semua, masih ditanya nih dari para fansnya nih. Oke, next yang ke-17 ya. Kalian yang suka mengejek Ultraman film buat anak kecil, sekarang aku mau tanya, kamu tahu Ultraman dari mana? Nah itu dia. Kalau lu bilang Ultraman tuh untuk bocah, berarti lu kan juga tahu Ultraman. Berarti lu kan juga pernah nikmatin film Ultraman gitu, walaupun lu udah bilang itu Ultraman untuk bocah. Jujur, gue tahu Ultraman itu pertama kali tuh dari tahun 95, dimana itu pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Itu mulai dari Ultraman Mbah, Ultraman Taro, Leo, 80, bahkan dulu gue sampai Ultraman 3 tayang juga masih suka nonton Ultraman tuh. Bahkan gue masih ingat di channel TV mana aja tuh siaran Ultraman ditayangin. Sekarang dan sangat beruntungnya RTV, salah satu channel TV di Indonesia tuh mau menayangkan lagi tokusatsu ya, mau Ultraman, Kamen Rider. Gue sangat bersyukur banget buat RTV yang udah tayangin kembali tokusatsu, sehingga bisa mengembangkan para anak-anak zaman sekarang tuh harus tahu tentang tokusatsu Jepang juga, jangan hanya dari superhero Amerika aja. Oke, thank you buat yang udah kirimkan. Dan sekarang kita masuk ke meme ke-18. Patrick, halo, maaf ini dengan siapa? Saya mau kasih tahu kalau nanti Egi Porji bakalan 1 juta subscriber. Amin Patrick, amin Pat. Gua seneng banget nih buat lu yang udah kirimin meme ke gua tuh, doain gua tuh supaya 1 juta subscriber ya. Walaupun itu masih bakalan lama, tapi kalau bisa cepat gua bakal usaha dan gua akan tetap selalu konsisten upload konten apapun. Gue harus belajar yang namanya bodoh amat sama apa yang dibilang para haters gue, para orang-orang yang gak suka sama gue. Toh gue juga gak dapat makan dari mereka kok. Gue dapat makan tuh dari konten gue, dari YouTube, dari AdSense. Jadi gue tuh bisa cari uang apa tuh dari YouTube itu ya, dari AdSense itu. Ya intinya apapun yang dibilang haters, gue harus berusaha untuk bodoh amat gitu. Yang penting apa? Konten kreator itu tetap bertujuan untuk berkarya dan memberikan hal yang terbaik untuk para subscribernya. Makanya gue selalu ucapkan terima kasih buat kalian yang udah selalu mendukung gue di channel ini dan terus memberikan gue kesempatan untuk berkembang terus ya. Oke, thank you. Dan sekarang kita masuk ke meme ke-19 kita ya. By Zidax XD, Egi Forze. Siapa yang manggil-manggil nama gue? Nah ini dia. Egi Forze pasti berkaitan dengan Kamen Rider Forze ya. Jadi nama gue itu sebenarnya tuh gue ambil memang dari nama Kamen Rider Forze. Kamen Rider di era tahun 2011. Karena dulu pertama kali tuh dulu kan gue bahas tuh sama si Arga Kudo juga. Kenapa namanya bisa Egi Forze? Mungkin kalau kalian yang belum tahu, kalian boleh nonton aja di episode reaksi meme yang judulnya yang si Arga Kudo juga tuh kalau nggak salah tuh ada tuh di meme yang sebenarnya di episode minggu lalu punya. Oke, ya udah, thank you. Dan kita masuk ke meme yang terakhir ya. Ayah, itu apa? Itu Titus. Kok mirip Milos ya? Zidax XD lagi yang oke. Ya kalau udah Titus gak jauh-jauh dari yang namanya Milos. Oke, dehidrasi gua ngeliat fotonya, buset. Oke ya, jadi Titus adalah Milos. Itu udah dilobatkan dari pertama kali dia tayang ya. Memang kelihatan sih dari bentuk kepala sama dia gayanya itu, badannya besar, berotot, sama model kepalanya tuh mirip dia kayak pakai bandana gitu kurang lebih ya. Ya itu aja lah untuk episode kali ini. Thank you buat yang udah kirim meme ke gue ya. Oke, so jadi itu dia meme semuanya, yaitu udah 20 meme yang kita review kali ini. Ya episode kali ini nampaknya gue masih kurang puas, jujur aja gue masih kurang puas dengan meme buatan kalian. Karena akhir-akhir ini meme kalian tuh banyak yang meme yang repost, meme yang kalian ambil dari Google rata-rata gue lihat. Dan ada beberapa meme yang masih agak sulit gue cerna gitu, hanya ada beberapa yang memberikan hiburan ke gue. Oke, so jadi gue minta kesempatan, gue kasih kalian kesempatan 1 minggu dari sekarang untuk hari Sabtu depan dan hari Minggu depan. Gue minta kalau bisa kalian buat meme yang lebih mantap lagi lah ya. Jujur gue untuk 2 episode ini, dari episode kemarin sama episode hari ini, agak sedikit berkurang sepertinya meme buatan kalian menurut gue ya. Tapi kali ini gue akan kasih
gue akan berikan kalian kesempatan lagi untuk buat meme yang lebih bagus lagi untuk ke episode yang berikutnya ya guys ya. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like video ini dan kalian subscribe channel ini serta nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru seputar video baru yang pastinya nggak kalah seru dibandingin dengan video-video gue yang sebelumnya. Oke, jadi mungkin itu aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Well, oke guys, sampai di sini aja. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. And ciao, bye-bye.